Istri CEO saya bab 1141-1150. Angin sepoi-sepoi menemukan belasan orang telah berkumpul di tepi sungai. Namun, tak satu pun dari mereka mencoba menyeberangi sungai. Mereka semua menatap sungai di depan dengan hikmat. Mengapa kalian tidak menyeberangi sungai? Tanya King Feng kepada kultivator benua macan di depannya. Para kultivator benua macan tidak ingin menjawab pertanyaan King Feng. Namun, ekspresinya berubah ketika mereka melihat anak anjing hitam dan ular pemakan langit di samping King Feng. Sungai ini namanya Sungai Kanibal. Ada ikan piranha di dalamnya, jadi kita tidak bisa menyeberanginya, kata pria berambut keriting yang sedang berkultivasi sendiri itu dengan takut. Ikan piranha. King Feng mengerutkan kening. Ia tentu pernah mendengar tentang piranha. Mereka adalah sejenis ikan yang ditemukan di sungai-sungai Amazon dan salah satu ciri khasnya adalah mereka adalah ikan pemakan daging. Di masa lalu, King Feng pernah melihat piranha saat mengunjungi Amazon. Ia bahkan pernah melawan mereka. Meskipun piranha menakutkan, mereka hanya bisa bertahan di sungai. Saat masih menjadi Raja Serigala, ia telah membunuh mereka, tentu saja, ia tidak akan takut pada mereka sekarang. Kamu seorang praktisi otodidak. Kamu bisa terbang menyeberangi sungai. Kenapa kamu takut pada piranha? Tanya King Feng kepada praktisi otodidak berambut keriting itu. Si tukang kultivasi berambut keriting berkata, ikan piranha di sini berbeda dari ikan piranha biasa. Mereka bisa terbang dan bahkan menguasai teknik kultivasi. Mereka sangat kuat. Apa? Ikan bisa terbang. Dan bahkan tahu teknik budidaya sendiri. King Feng terkejut mendengar kata-kata pemuda berambut keriting itu. Seperti yang diduga dari sisa-sisa dewa kehidupan, segala macam hal aneh terjadi di sini. Pada saat itu, seorang kultivator benua macan mencoba menyeberangi sungai. Ia melompat tinggi ke udara dan mencoba terbang menyeberangi sungai. Namun, tepat ketika ia berada di tengah sungai, seekor ikan melompat keluar dari sungai. Ikan itu sangat besar, panjangnya hampir 1 meter. Tubuhnya ditutupi sisik hitam dan terdapat banyak gigi tajam di mulutnya yang berkilau dingin. Semua orang terkejut melihat ikan itu bisa terbang. Ikan itu terbang ke udara dan menusukkan gigi-giginya yang tajam ke telapak tangan sang pembudidaya diri. Ikan itu merobek tangan sang pembudidaya diri dengan gigitan penuh daging. Seketika, darah menyembur keluar dari tangan sang pembudidaya diri. Sus, sus, sus. Lalu, 8 ikan lagi terbang keluar dari sungai. Semuanya piranha. Mereka terbang ke angkasa dan menggigit tubuh sang kultivator dengan ganas. Tak lama kemudian, hanya tulang-tulangnya yang tersisa. Tulang-tulang putih itu jatuh ke sungai dengan bunyi cipratan yang keras dan langsung tenggelam ke dalam air sungai yang berlumpur. Ikan piranha itu terlalu kuat. Bagaimana kita bisa menyeberangi sungai? Penggarap diri tadi adalah penguasa alam bumi, tapi dia dimakan habis oleh piranha. Piranha-piranha ini semuanya dari alam roh surgawi. Apa? Bagaimana mungkin seekor ikan berada di tahap alam roh surga? Aku sangat kesal. Bagaimana mungkin aku kurang berbakat daripada seekor ikan? Orang-orang di sekitar berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka sangat kesal. Di dunia normal, manusia memakan ikan, tetapi di sini, yang terjadi justru sebaliknya. Ikan-ikan itu memakan manusia. Ayo, kita pergi, kata King Feng kepada orang-orang di belakangnya. Yang lain takut pada ikan itu, tetapi tidak demikian halnya dengan King Feng. Ia adalah petarung alam Raja Roh. Jika ikan itu muncul, ia akan langsung membunuh mereka. Para praktisi di sekitarnya mencibir ketika melihat bahwa King Feng ingin menyeberangi sungai. Mereka tidak percaya bahwa King Feng mampu melakukannya. Manusia memang selalu seperti ini. Jika mereka saja tidak bisa melakukan sesuatu, mereka akan berpikir bahwa semua orang juga tidak bisa. King Feng berjalan ke tepi sungai dan berkata kepada anggota tim taring serigala, kalian pergi dulu. Aku akan melindungi kalian dari belakang. Petik 2. Anggota tim taring serigala semuanya adalah petarung alam roh surgawi. Karena takut mereka akan terluka, ia meminta mereka untuk menyeberangi sungai terlebih dahulu. Sus, sus, sus. Keempat anggota tim taring serigala melompat ke langit dan bergegas menuju seberang sungai. Tepat saat mereka terbang ke hulu sungai, selusin piranha muncul dari sungai dan menggigit mereka dengan ganas. Semua piranha itu sangat kuat. Mereka adalah sekelompok ikan tingkat alam roh surga, dan tim taring serigala sedang dalam bahaya. Cahaya emas yang menjelajah langit, kata King Feng saat dia melepaskan teknik pedang pertama dari pedang cahaya emasnya. Energi pedang itu menembus udara dengan kekuatan dahsyat sebelum mendarat dengan keras di atas piranha dan membelah mereka menjadi 2. Piranha yang mati jatuh ke sungai, dan darah mereka mewarnai seluruh tepi sungai menjadi merah. Beraninya kalian manusia jahat membunuh cucu-cucuku. Kalian cari mati saja. Tiba-tiba, sebuah suara arogan terdengar dari dasar sungai.
Suaranya angkuh dan penuh niat membunuh. Wus! Seekor piranha raksasa terbang ke angkasa. Panjangnya lebih dari 2 meter dan bahkan lebih besar dari manusia. Seluruh tubuhnya hitam pekat dan dipenuhi bila-bila tajam seperti sisik. Ia adalah Raja Piranha. Giginya sepanjang sumpit dan sangat tajam. Kehadiran yang kuat terpancar dari piranha tersebut, dan menunjukkan bahwa ia berada di tingkat pertama alam Raja Roh. Harus diakui, ada banyak harta karun di sisa-sisa dewa kehidupan. Bahkan seekor ikan biasa pun bisa berada di tingkat pertama alam Raja Roh. Binatang iblis lainnya pasti lebih kuat lagi. Raja Piranha mengibaskan ekornya dan menamparkan keras ke arah Taois. Daois memegang pedang panjang di tangannya, jadi ia menusukkannya ke arah piranha. Namun, pedang itu tidak berhasil melukai Raja Piranha. Malahan, pedang panjang Daois penyok. Taois terbang ke langit dan memuntahkan seteguk darah. Untungnya, dengan bantuan King Feng, mereka semua telah meningkatkan kekuatan dan kondisi fisik mereka. Kalau tidak, Taois pasti sudah mati. Ekspresi wajah King Feng berubah saat dia melihat Taois terluka. Seperti kilatan petir hitam, ia langsung muncul di atas sungai dan menangkap Taois yang terluka. Ia kemudian menyuntikkan sebagian esensi vitalnya untuk membantu Taois pulih dari lukanya. Manusia, kaulah yang membunuh cucu-cucuku. Aku akan membunuhmu untuk membalas kematian mereka, kata Raja Piranha kepada King Feng dengan niat membunuh. Mendengar perkataannya, King Feng berkata dengan acuh, datanglah dan hadapi kematianmu. Wus! Raja Piranha melambaikan ekornya yang beratnya lebih dari 40.000 kg ke tubuh King Feng. King Feng mengayunkan tinjunya ke depan. Tinju itu berubah menjadi tinju hitam raksasa dan menghantam ekor Raja Piranha. Seketika, sisik hitam di ekornya jatuh ke tanah. Daging berdarah di bawah sisiknya pun terlihat. Aduh! Raja Piranha membuka mulutnya dan mengerang kesakitan. Raja Piranha sangat kesakitan karena belum pernah mengalami luka sesakit ini. Manusia di depannya terlalu kuat, ia menghancurkan sisiknya hanya dengan satu pukulan. Bab 1142. Membunuh Raja Piranha. Manusia, kau membuatku marah. Aku akan membunuhmu dengan kemampuan dewataku, Raja Piranha meraung sambil menyemburkan pil iblis hitam dari mulutnya. Pil iblis hitam pekat itu seukuran kepalan tangan. Cahaya merah menyala di permukaannya, membuatnya tampak sangat mengerikan. Api hitam. Raja Piranha mengendalikan pil iblis dan menyemburkan api hitam. Api itu begitu panas hingga membakar abis udara di sekitarnya. Orang-orang di sekitar mundur ketika melihat api hitam yang mengerikan itu. Mereka tahu mereka akan terbakar sampai mati jika api itu mengenai tubuh mereka. Namun, orang-orang di sekitarnya tercengang ketika melihat bahwa King Feng tidak mundur. Ia bahkan tidak berusaha menghindari api hitam itu. Suhu apimu terlalu rendah, kata King Feng dengan nada meremehkan. Dia mengulurkan tangannya dan langsung memegang api di tangannya, dan mengherankan, api itu tidak membakar kulitnya sedikitpun. Bagaimana mungkin? Bagaimana kau bisa memegang apiku dengan tangan kosong? Mata Raja Piranha dipenuhi rasa tak percaya. Seolah-olah ia telah melihat pemandangan yang tak terbayangkan. Ia tahu bahwa apinya akan mampu membunuh bahkan seorang master di level pertama alam Raja Roh. Namun api hitam itu tidak berpengaruh apapun terhadap King Feng. Para pembudidaya mandiri di sekitarnya juga tercengang. Itu bukan api biasa, melainkan kemampuan dewa dari Raja Piranha, panasnya lebih dari 1500 derajat Celcius. Saking panasnya, sampai sakit rasanya melihat apinya, tapi King Feng bisa memegang api itu dengan tangan kosong. Bagaimana mungkin? King Feng mengulurkan tangan kirinya dan mengubahnya menjadi telapak tangan esensi vital yang sangat besar. Kemudian, ia menamparkan telapak tangannya ke tubuh Raja Piranha. Telapak tangan itu mengandung kekuatan yang luar biasa dan menepis sisik-sisik di tubuh Raja Piranha. Dagingnya yang berlumuran darah langsung terlihat. Raja Piranha mengerang kesakitan. Pemuda di hadapannya terlalu kuat, dan ia tak sebanding dengannya. King Feng mengerutkan kening ketika dia mendengar erangan menyakitkan dari Raja Piranha, karena suaranya terlalu menusuk telinga. Pusaran cahaya emas, kata King Feng sambil menghunus pedang cahaya emas. Ia mengumpulkan energi pedang ke bilah pedang yang membentuk pusaran. Dengan kekuatan dahsyat, pusaran itu mendarat di kepala Raja Piranha. Ledakan. Kepala Raja Piranha terpenggal, darah menyembur keluar dari tubuhnya, dan tubuhnya jatuh ke sungai. Tak lama kemudian, ia tenggelam ke dasar sungai. Ikan-ikan piranha di sungai segera berenang menjauh ketika mereka melihat Raja Piranha telah mati. Tak lama kemudian, mereka semua menghilang. Para petani barat yang bercocok tanam sendiri di tepi sungai semuanya tercengang tak percaya. Raja Piranha yang tak terkalahkan dikalahkan oleh King Feng hanya dengan satu serangan pedang. Dia terlalu kuat. Ayo, kita menyeberangi sungai, kata King Feng sambil melambaikan tangan sambil memimpin rombongan menyeberangi sungai.
Mereka mendarat di tepi sungai dan berjalan menuju bagian pegunungan yang lebih dalam. Karena tidak ada lagi piranha di sungai, para pembudidaya diri yang tersisa juga terbang di atas sungai. Mereka menatap King Feng dengan rasa terima kasih dan ketakutan di mata mereka. Mereka bersumpah dalam hati untuk tidak membuat King Feng marah. Saat mereka memasuki pegunungan, mereka mendengar berbagai suara binatang buas dari berbagai penjuru pegunungan. Ada lolongan serigala dan harimau, dan ada juga beberapa suara yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Pasti itu adalah binatang iblis yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Peninggalan dewa kehidupan terlalu berbahaya, lolongan binatang iblis itu dipenuhi dengan niat membunuh. King Feng telah berjalan sejauh 1000 meter sebelum ia bertemu dengan rawa besar. Dua wanita berdiri di tepi rawa. Salah satunya adalah seorang praktisi kultivasi dari Huaxia yang ditemuinya saat mereka berada di luar pegunungan. Wanita itu berusia 20-an dan sangat cantik. Kulitnya halus seperti sutra dan tubuhnya tinggi. King Feng bisa merasakan aura yang kuat dari wanita itu. Dia berada di level kedua alam Raja Roh. King Feng menduga bahwa wanita itu pasti berasal dari sekte penggarap diri tingkat raja yang belum pernah dia temui sebelumnya, atau dia pasti mengenalinya. Sedangkan wanita satunya, King Feng pernah melihatnya sebelumnya. Ia tahu dari yang lain bahwa wanita itu adalah Ratu Vampir Camilla. Camilla adalah wanita jahat dan kuat, bahkan King Feng tidak tahu seberapa kuatnya dia. Si cantik Huaxia dan Camilla saling menatap dengan tegang. Mereka siap bertarung kapan saja. Beberapa lusin pembudidaya diri dari benua macan berdiri tidak terlalu jauh, dan mereka tidak berani mendekat. Kedatangan King Feng dan yang lainnya mengganggu ketenangan. Kedua wanita itu menatap tajam ke arah King Feng. Lebih tepatnya, mereka sedang menatap anak anjing hitam dan ular pemakan langit. Kedua wanita itu telah menyaksikan kekuatan anak anjing hitam dan ular pemakan langit saat mereka berada di luar. "Hai cantik, bagaimana kalau kalian menyeberangi rawa?" tanya King Feng sambil tersenyum tipis. Kedua wanita itu menatap King Feng dengan dingin dan tidak berbicara. Tiba-tiba, kilatan kegembiraan muncul di wajah Camilla. Ia menjilat bibir merahnya dan mengendus-endus udara. "Darah yang begitu lezat dan harum, aku sudah jatuh cinta padanya," kata Camilla penuh semangat. King Feng mengerutkan alisnya dengan tidak senang. Dia tahu ada darah naga di nadinya, yang merupakan darah favorit banyak vampir. Tapi Ratu Vampir berani membicarakannya dengan lantang. Sepertinya dia benar-benar ingin menghisap darahnya. "Darahmu juga bagus. Aku menyukainya," kata King Feng ringan kepada vampir itu. Kilatan dingin muncul di wajah Ratu Vampir ketika mendengar kata-kata King Feng. Beraninya pria ini mengejeknya. Dia tidak bisa dimaafkan. "Pria dari timur, aku telah memutuskan untuk menjadikanmu vampir. Kau akan menjadi budakku," kata Ratu Vampir dengan arogan kepada King Feng. Dalam klan darah, beberapa Ratu Vampir akan menyimpan beberapa budak sebagai sumber pasokan darah. Pada saat ini, Raja Serigala Api berdiri dan berkata dengan dingin, "Kau ingin menjadikan tuan budakmu. Kau harus mengalahkanku dulu." Raja Serigala Api telah mencapai tingkat pertama alam Raja Roh berkat bantuan dari King Feng. Ia sangat berterima kasih dan menghormatinya, sehingga ia sangat marah karena wanita itu ingin menjadikan King Feng budaknya. "Serigala kecil, ayo. Kakak akan mengalahkanmu dengan satu serangan," kata Ratu Vampir dengan dominan. "Serigala kecil, pergi dan kalahkan dia. Beraninya wanita ini mengejekmu. Tunjukkan padanya kekuatanmu," kata anak anjing hitam sambil mengibaskan ekornya. Bab 1143. Ratu Vampir yang kuat. Raja Serigala Api memutar matanya. Anak anjing hitam hanya seukuran baskom, jadi bagaimana mungkin makhluk kecil itu memanggilnya serigala kecil juga. Namun, Raja Serigala Api tidak punya waktu untuk mengoreksi anak anjing hitam. Ia harus mengalahkan Ratu Vampir. Melolong. Raja Serigala Api melompat ke langit dan mencakar dengan ganas ke arah leher Ratu Vampir. Cakarnya mengandung sedikitnya 40.000 kilogram kekuatan, dan menciptakan retakan dimensi. Namun sang Ratu Vampir tetap tenang saat menghadapi serangan Raja Serigala Api. Tepat saat cakar Raja Serigala Api mendekati wajahnya, Ratu Vampir mengulurkan jarinya dan menembakkan kilatan cahaya merah. Kilatan cahaya merah itu bagaikan kilatan petir merah. Tak hanya dahsyat, tapi juga mengerikan. "Serigala kecil, menghindar." King Feng memperingatkan Raja Serigala Api. Serangan dari jari Ratu Vampir terlalu kuat dan menyebabkan King Feng berkeringat dingin. Mendengar peringatan dari King Feng, Raja Serigala Api menghindar ke kiri. Namun, kilatan merah itu terlalu cepat, mustahil baginya untuk menghindar. Raja Serigala Api hanya sempat menggerakkan organ vitalnya dari kilatan merah, tetapi cakarnya tidak dapat lepas. Ledakan. Kilatan merah menembus cakar Raja Serigala Api, menyemburkan darah kemana-mana dan melemparkan Raja Serigala Api ke udara sebelum mendarat dengan keras di tanah. Dengan satu serangan,
Raja Serigala Api dikalahkan. Ekspresi wajah King Feng berubah saat melihat pemandangan itu. Ia bergegas maju dan memasukkan esensi vital ke dalam tubuh Raja Serigala Api untuk membantu penyembuhannya. Namun, sesaat kemudian, yang membuat King Feng tak percaya, ia menyadari bahwa esensi vitalnya tidak dapat menyembuhkan Raja Serigala Api. Darah terus mengalir dari cakarnya, dan tercium bau busuk dari darahnya. King Feng, Raja Serigala Api terluka oleh Ratu Vampir. Hanya pil roh darah dari klan darah yang bisa menyembuhkan lukanya. Esensi vital biasa tidak mampu menyembuhkan lukanya, kata anak anjing hitam sambil mengerutkan kening. King Feng berbalik dan berkata kepada Ratu Vampir, serahkan pil roh darah. Petik 2. Ratu Vampir tersenyum menawan dan berkata, kalau kau memberiku semangkuk darahmu, aku akan memberimu pil roh darah. Kau mau darahku? Ekspresi wajah King Feng berubah saat dia mendengar kata-kata Ratu Vampir, kilatan dingin melintas di matanya. Setiap tetes darah King Feng sangat berharga, dan dia tidak akan memberikan setetes darah pun kepada Ratu Vampir. Kau menginginkan darahku? Teruslah bermimpi, kata King Feng sambil tersenyum dingin sambil melangkah maju dan melepaskan auranya yang kuat. Karena Ratu Vampir menolak menyerahkan pil roh darah, dia akan mengambilnya saja. Meskipun Ratu Vampir sangat kuat, King Feng juga bukan kucing yang lemah. Ia memiliki teknik dan kekuatan. Pemuda dari timur ingin melawan Ratu Vampir. Dia mencari ajalnya. Ya, Ratu Vampir adalah petarung yang sangat kuat. Namanya dikenal di seluruh benua macan. Aku yakin pemuda dari timur akan dikalahkan oleh Ratu Vampir. Para kultivator dari benua macan berdiskusi dengan penuh semangat sambil menatap King Feng dengan ejekan. Di benua macan, Ratu Vampir ditakuti oleh banyak sekali kultivator. Wuss! King Feng menjentikkan pergelangan tangannya dan mengayunkan pedang cahaya emasnya. Ia kemudian meletakkan pedang itu di depannya. Pedang cahaya emas memancarkan energi pedang yang kuat yang menyebabkan banyak retakan muncul di udara. King Feng menyerang dengan ganas ke arah Ratu Vampir menggunakan pedang cahaya emas, membuatnya mencibir dan mencabut pedang merah fleksibel dari tubuhnya. Pedang merah itu adalah pedang, lunak, berwarna darah dan memancarkan energi pedang merah tua. Wuss! Sang Ratu Vampir mengayunkan pedang merah lembutnya, memanggil aliran energi pedang merah yang langsung bertabrakan dengan pedang cahaya emas milik King Feng dengan suara dentuman keras. Bam! King Feng mundur selangkah, wajahnya pucat. Ia tidak menyangka Ratu Vampir lebih kuat darinya, dengan keahlian pedang yang menyainginya. Manusia timur, teknik pedangmu cukup hebat, bahkan mampu menangkis pedang Raja Klan Darah, kata Ratu Vampir dengan takjub. Pedang Raja Klan Darahnya adalah perangkat spiritual Kaisar tingkat keempat. Meskipun pedang cahaya emas milik King Feng kuat, ia hanya membuka lapisan segel kedua, membuatnya setara dengan kekuatan perangkat spiritual Raja tingkat kedua. Pedang itu 2 tingkat lebih lemah dari pedang Raja Klan Darah, jadi wajar saja jika pedang itu tidak sebanding dengannya. King Feng tahu bahwa ia harus melepaskan segel keempat pedang cahaya emas untuk mengalahkan pedang Raja Klan Darah. Akan tetapi, King Feng hanya berada pada tingkat kedua alam Raja Roh, jadi mustahil baginya untuk membuka segel berikutnya pada pedang itu. Karena teknik pedangnya lebih lemah daripada Ratu Vampir, King Feng menyimpan pedang cahaya emasnya. Ia memutuskan untuk menggunakan metode bertarung lain. Ratu Vampir, beranikah kau melawanku dengan tinjumu? Tanya King Feng sambil tersenyum dingin sambil mengejek Ratu Vampir. Ratu Vampir terkekeh mendengar kata-kata King Feng, lalu menjawab dengan santai, aku tahu kau mencoba memprovokasiku. Tapi karena kau sudah mengatakannya, aku akan memenuhi keinginanmu dan menunjukkan kekuatan seni tinju Klan Darah kepadamu. Ratu Vampir meletakkan pedang lembutnya dan menatap King Feng dengan tenang. Tinju neraka cekik, satu pukulan mengguncang bumi, teriak King Feng sambil menggunakan teknik tinju pertama dari tinju neraka cekik. Esensi vitalnya mengembun menjadi kepalan raksasa di udara, menyebabkan getaran di tanah saat ia menyerbu ke arah Ratu Vampir. Pepohonan dan bebatuan lava di sekitarnya hancur berkeping-keping oleh tinju neraka pencekik. Jelas, tinju itu sangat kuat. Tinju Dewa Klan Darah, gumam Ratu Vampir sambil mengayunkan tinjunya ke depan. Tinjunya menyemburkan energi merah tua dalam bentuk kepalan merah raksasa. Tinju merah itu panjangnya lebih dari 1000 kaki dan mengandung kekuatan yang mengerikan. Tinju itu langsung menembus lubang besar di tanah dan menghantam tinjunya. Ledakan. Tinju neraka pencekik dan tinju Dewa Klan Darah bertabrakan dengan ledakan keras yang mengguncang bumi. Suaranya begitu keras hingga terdengar hingga beberapa kilometer dari tabrakan. Kekuatan dahsyat itu menyebar ke sekeliling dan menghancurkan pepohonan serta bebatuan lava di sekitarnya. Pepohonan dan bebatuan itu berhamburan ke langit, dan saat itu langit menjadi gelap. Bam-bam. Baik King Feng maupun Ratu Vampir mundur selangkah. Ada ketidakpercayaan di mata mereka. King Feng tahu bahwa tinju neraka pencekiknya berasal dari tubuh api penyucian fana, dan itu adalah teknik yang dapat berkembang menjadi teknik kekuatan tingkat abadi. Pada tahap selanjutnya,
King Feng akan mampu menjadi seorang dewa legendaris. Namun, kini, Ratu Vampir telah menyaingi teknik tinju milik King Feng. Ini berarti serangan tinjunya tidak lebih lemah dari King Feng, dan setidaknya merupakan teknik tingkat abadi. Tentu saja, di dunia barat, tidak ada yang abadi, melainkan dewa. Seharusnya disebut teknik tingkat dewa. Bab 1144. Iblis dari neraka. Lumayan. Kau berhasil menangkis tinju dewa klan darahku, Ratu Vampir terkejut. Dia berlatih teknik yang berkembang seiring dengan tingkat kultivasinya, dan pada akhirnya, Ratu Vampir akan mampu berevolusi menjadi dewa darah. Tinju kedua. Menghancurkan gunung dan sungai. Li Qingfeng menyeringai dan langsung menggunakan tinju keduanya. Esensi vitalnya membentuk bayangan alami yang terbang menuju Ratu Vampir. Dominasi dunia dewa darah. Ratu Vampir menggunakan serangan kedua dari teknik tinju legendaris klan darah, dan mengeluarkan tinju merah raksasa. Tinju merah dan bayangan alami bertabrakan dan ledakannya membentuk lubang hitam di langit. Kedua kekuatan itu lenyap di angkasa. Untungnya, kekuatan ledakan itu tidak merembes ke tanah, kalau tidak, akan melukai kerumunan. King Feng Li dan Ratu Vampir sama-sama mengambil satu langkah mundur, karena keduanya tidak memiliki keunggulan atas yang lain saat terjadi tabrakan. Lili tahu dia tidak bisa mengalahkan Ratu Vampir hanya dengan serangan tinjunya. Bahkan jika dia menggunakan teknik tinju ketiganya, itu tidak akan efektif. Sebagai Ratu Klan Darah, Camilla sangat kuat. Selain itu, metode pelatihannya sangat suci. Ratu Vampir, bagaimana kalau kita ganti kompetisinya? Mari kita berlomba dengan serangan jari kita, tanya Li Qingfeng sambil tersenyum. Ratu Vampir mengangguk dan setuju. Ia juga tahu bahwa serangan tinjunya tidak akan mampu mengalahkan Lili, jadi ia ingin mencoba hal lain. Sebagai Ratu Vampir dari Klan Darah, ia memiliki banyak jurus pamungkas dan serangan. Ia memiliki kesempatan untuk mewarisi kekuatan dari Dewa Darah, dewa terkuat dari Klan Darah, sehingga ia sama sekali tidak takut pada Li Qingfeng. Satu jari membelah segalanya. King Feng Li menggunakan serangan pertama jari sang penakluk. Jari telunjuk kanannya tiba-tiba memancarkan cahaya hijau. Cahaya itu menembus dimensi dan terbang menuju Ratu Vampir. Jari Dewa Darah, Ratu Vampir melolong dan mengulurkan jari telunjuk kanannya juga. Jari itu memancarkan cahaya merah dan memiliki kekuatan yang sama dengan serangan Li Qingshan. Cahaya merah melesat di udara dan terbang menuju tubuh King Feng Li dengan energi yang sangat besar. Ledakan. Jari sang penakluk dan jari Dewa Darah bertabrakan dan meledak. Bumi berguncang dan ruang terkoyak. Sebuah lubang hitam terbentuk di titik tumbukan dan seekor monster bertanduk muncul dari lubang tersebut. Monster itu berkepala manusia, tetapi penampilannya sangat garang dan ganas. Seluruh tubuhnya berbulu dan cakarnya sangat tajam. Ekspresi Ratu Vampir dan para kultivator dari benua macan semuanya berubah, seolah-olah mereka melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. King Feng Li bingung mengapa orang banyak begitu ketakutan. Sang Ratu Vampir cukup kuat untuk bersaing dengan seorang super elit seperti dirinya, jadi mengapa ada sedikit rasa takut di wajahnya juga. Iblis, dia iblis dari neraka. Kita tidak bisa membiarkannya keluar, kata Ratu Vampir dengan wajah berubah. Iblis. Wajah King Feng Li juga berubah setelah mendengar apa yang dikatakan Ratu Vampir. Lili telah mendengar legenda iblis, mereka adalah makhluk yang sangat jahat di dunia barat. Setan adalah pemimpin mereka dan pasukan mereka mengamuk dan menjara seluruh dunia barat, tetapi mereka dikalahkan oleh Yesus dan dikirim ke neraka. Setan mengembangkan dunianya di neraka dan membesarkan lebih banyak iblis, dan mereka sangat kejam dan suka membunuh manusia. Setan-setan di dalam lubang hitam itu mengulurkan telapak tangannya, seakan-akan ingin keluar dari dimensi lain, ia ingin memasuki dimensi bumi. Baik King Feng Li maupun Ratu Vampir menghentikan pertarungan mereka dan berbalik menatap iblis. Iblis itu melolong dan menjulurkan cakar hitamnya ke arah King Feng Li dengan energi gelap. Iblis itu sangat jahat, jangan biarkan dia menyentuhmu. Cepat, bakar dia dengan apimu, kata Kaisar Malam Kegelapan dengan gugup dalam hati Li Qingshan. Ekspresi wajah Li Qingfeng berubah. Ia tahu apa yang dikatakan Kaisar Malam Kegelapan itu benar, ia harus membunuh iblis itu sesegera mungkin dan tidak membiarkannya memasuki dunia ini. Api emas. King Feng Li langsung melepaskan api emas di dalam tubuhnya. Itu adalah sekelompok api keemasan yang bersuhu 5000 derajat. Api itu membakar udara dan memancarkan aura yang dahsyat. Mengusir. Li melemparkan api itu ke lengan iblis, dan api itu langsung membakar kulit, otot, dan tulangnya. Ah! Iblis menjerit kesakitan. Meskipun kuat, tubuhnya tak mampu menahan panas dari api keemasan. Tepat ketika ia merentangkan tangannya ke dimensi bumi, tubuhnya terbakar habis. Manusia, aku ingat wajahmu sekarang. Lain kali aku datang, aku akan membunuhmu dulu. Iblis bertanduk itu memelototi King Feng Li dengan kejam dan menghilang ke dalam lubang hitam.
Lubang hitam itu tertutup, dan semuanya kembali ke keadaan sebelumnya. Meskipun iblis menghilang, orang banyak terkejut karena Li Qingfeng berhasil mengalahkan iblis. Hal itu di luar imajinasi mereka. Kau punya api emas? Tanya Ratu Vampir dengan terkejut. Sebagai Ratu Vampir Klan Darah, ia tahu segalanya tentang api emas. Api itu adalah api yang diwariskan dari Santo Emas dan cukup kuat untuk membakar segalanya. Klan Darah paling takut pada matahari dan apinya, terutama vampir yang lebih lemah. Begitu mereka melihat matahari, mereka akan memperlihatkan tubuh asli mereka dan beberapa bahkan mungkin mati. Hanya vampir yang kuat seperti Ratu Vampir yang dapat hidup jika terkena sinar matahari secara langsung. Api emas adalah jurus pamungkas Lily. Ia tidak ingin menunjukkannya, tetapi karena sekarang jurus itu sudah terbongkar, ia harus memanfaatkannya sepenuhnya. Ratu Vampir, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk mengeluarkan pil roh darah, atau aku akan membunuhmu dengan api emasku, kata King Feng Li sambil menyeringai dan mengancam. Ekspresi Ratu Vampir berubah setelah dia mendengar ancaman King Feng Li. Ini pertama kalinya wajahnya menunjukkan ketakutan. Ia tidak takut pada pedang dan tinju Lily, tetapi pada api emas. Dalam mimpimu, biarkan aku melihat seberapa kuat api emasmu, Ratu Vampir menyeringai dan meninju ke arah King Feng Li dengan tinju dewa darahnya. Lily King Feng mencibir. Tepat ketika ia hendak menggunakan api emasnya, Ratu Vampir berbalik dan melarikan diri. Semua orang tercengang melihat Ratu Vampir kabur. Beberapa saat yang lalu, dia sangat arogan, tetapi saat berikutnya dia kabur, kontras seperti itu terlalu mengejutkan. Bab 1145. Raja Buaya Berkepala 3. Mau kemana kau? Ketika Ratu Vampir berbalik untuk lari, ekspresi wajah King Feng Li berubah, dan ia mulai mengejarnya. Dia perlu merebut pil roh darah dari Ratu Vampir untuk menyelamatkan Raja Serigala Api, tetapi Ratu Vampir secepat kilat, dan dia sudah lenyap dalam sekejap mata. King Feng Li mencoba mengejarnya ketika anak anjing hitam menghentikannya. King Feng Li, jangan mengejarnya. Serigala kecil kehilangan banyak darah, dan lukanya mulai bernanah. Ekspresi Lily King Feng berubah drastis mendengar kata-kata anak anjing hitam. Ia menghentikan pengejarannya dan melangkah ke sisi Raja Serigala Api. Mayoritas telapak tangan Raja Serigala Api telah bernanah menjadi warna darah, bahkan tulang-tulangnya terekspos di udara. Nak, telapak tangan Raja Serigala Api telah dirusak oleh klan darah. Selain pil roh darah, obat lainnya adalah api emas. Suara Kaisar Malam Kegelapan terdengar di benak Li Qingshan. Jejak kegembiraan muncul di mata King Feng Li saat dia mendengar informasi baru dari Kaisar Malam Kegelapan. Baginya, Kaisar Malam Kegelapan begitu kuat, misterius, dan berpengetahuan luas sehingga ia pasti lebih dari sekadar seorang yang mampu mengembangkan diri. King Feng Li mengeluarkan setitik api emas dan meletakkannya di telapak tangan Raja Serigala Api. Api emas mengandung kekuatan yang mengerikan dan merupakan obat untuk semua tipu daya klan darah. Saat api menyentuh pohon palem yang busuk itu, api pun membakar dagingnya yang berdarah dan busuk. Meski meninggalkan lubang di telapak tangan, bau busuknya pun hilang, dan pendarahannya pun berhenti. Lily King Feng mengulurkan telapak tangannya lagi dan mulai mengalirkan esensi vitalnya ke dalam Raja Serigala Api untuk menyembuhkan lukanya. Tak lama kemudian, lukanya pulih. King Feng Li merasakan ada yang memperhatikannya, dia mendongak dan mendapati wanita cantik dari Huaxia. King Feng Li, aku kenal kamu. Kamu disebut sebagai petarung nomor 1 di alam Raja Roh di Huaxia. Aku tidak tahu kamu sudah mencapai tingkat kedua alam Raja Roh, kamu sungguh luar biasa, kata wanita cantik itu sambil tersenyum. Lily tahu dia cukup terkenal, tetapi dia masih tidak menyangka wanita cantik itu akan mengenalnya. Dia bisa melihat bahwa kekuatan wanita itu tidak kalah darinya. Kekuatannya telah dibuktikan dengan pertarungannya melawan Ratu Vampir. Cantik, aku masih belum tahu namamu, kata King Feng Li sambil tersenyum tipis. Si cantik tersenyum menawan, namaku Xian-Xianmu, dan aku dari Sekte Raja Bambu. Sekte Raja Bambu. Jejak keterkejutan muncul di mata Lily, ia pernah mendengar tentang sekte kultivasi tingkat raja yang kuat yang tinggal di pegunungan bambu. Menurut legenda, para pengikut Sekte Raja Bambu menggunakan batang bambu sebagai alat spiritual mereka dan mahir dalam formasi susunan. Sekte ini memiliki reputasi yang sangat baik di Huaxia. Nonamu, mengapa Anda tidak menyeberanginya? Li Qingshan menunjuk ke rawa di depan mereka. Sambil mengerutkan kening, Xian-Xianmu berkata, ada buaya-buaya kuat di rawa. Aku mencoba menyeberanginya beberapa saat yang lalu dan gagal. Mendengar kata-katanya, King Feng Li mengerutkan alisnya karena dia sudah menebak secara kasar tingkat kekuatannya. Xian-Xianmu adalah master tingkat ketiga dari alam Raja Roh, 2 tingkat lebih tinggi dari Li King Feng. Jika dia kesulitan menyeberangi rawa, akan lebih sulit bagi Li King Feng untuk menyeberanginya. Karena ada buaya yang tinggal di rawa, aku akan mengusir mereka. Li Qingshan menghunus pedang cahaya emas dan menebas ke depan.
Pedang itu membentuk pancaran energi pedang sepanjang 100 meter yang membuat retakan besar di rawa. Di celah itu muncul segerombolan buaya yang tebal, setidaknya ada 1000 ekor. Setiap buaya kuat, dan pemimpinnya adalah buaya iblis dari alam Raja Roh. Makhluk itu memiliki 3 kepala dan memancarkan aura yang kuat. Sekilas pandang, Li Qingfeng terkejut. Seekor binatang iblis tingkat ketiga dari alam Raja Roh, kata King Feng Li dengan muram, matanya menunjukkan keterkejutan. Buaya berkepala 3 adalah binatang iblis tingkat ketiga dari alam Raja Roh, sementara 2 buaya di kedua sisinya adalah binatang iblis tingkat kedua dari alam Raja Roh. Bersama ribuan buaya alam roh surga, mereka membentuk kekuatan mengerikan yang dapat menghalangi setiap kultivator biasa. Tetapi rawa itu terletak di satu-satunya jalan menuju mata air kehidupan dan King Feng Li harus menyeberanginya. Di antara kelompok itu, Xian Mu, Ya Fei Bing, dan King Feng Li adalah yang terkuat sementara yang lainnya berada pada level yang lebih rendah dari buaya berkepala 3. Jika saja King Feng Li sendirian, dia akan menggunakan langkah naga untuk terbang melewatinya, tetapi sulit untuk membawa mereka semua menyeberangi rawa. Nona Mu, kita bisa bekerja sama untuk membunuh buaya berkepala 3 itu, kata King Feng Li kepada Xian Mu. Xian Mu mengangguk setuju. Dia tahu kekuatan besar Li Qingshan karena dia pernah menyaksikannya membakar salah satu lengan iblis neraka. Namun, dia tidak tahu bahwa Li Qingshan hanya mampu menggunakan api emas 2 kali sebelum mencapai batas kemampuannya. Manusia, akulah Raja Iblis Rawa ini. Kalian harus segera pergi dari sini, Raja Buaya berkepala 3 mengumumkan kepada Li Qingfeng sambil mencibir dingin. Sambil tersenyum dingin, Li Qingshan berkata, mari kita menyeberangi rawa dan pergi. Raja Buaya berkepala 3 menggelengkan kepala tanda menolak. Itu wilayahnya, dan tak seorang pun boleh lewat. Kalau begitu aku akan membunuhmu, sindir King Feng Li, penuh dengan niat membunuh. Dia mengayunkan pedang cahaya emas ke depan, dan aura pedang tajamnya menebas ke arah Raja Buaya berkepala 3. Lapangan cahaya buaya. Raja Buaya berkepala 3 mengeluarkan perisai cahaya putih. Medan cahaya dibentuk oleh esensi vital bersifat air dan memblokir serangan dari pedang cahaya emas. Pedang roh bambu, gumam Xian Mu dan mengayunkan pedang panjangnya ke depan. Pedang panjang itu terbuat dari bambu. Memancarkan lapisan aura biru, pedang biru itu sangat kuat. Pedang roh bambu merupakan perangkat spiritual tingkat 3 yang kuat yang mampu membelah perisai cahaya Raja Buaya berkepala 3. Pada saat yang sama, Ya Fei Bing menghunus pedang roh es yang membentuk aura pedang putih dan meninggalkan retakan lain pada perisai cahaya. Dengan 2 retakan, perisai cahaya yang bersifat air itu mulai bergetar dan tampak seperti akan meledak kapan saja. Bab 1146. Kekuatan Mutiara Petir. Pusaran Cahaya Emas. Li Qingfeng melancarkan teknik pedang cahaya emas kedua yang membentuk badai energi pedang dan menebas celah besar ketiga pada perisai cahaya berbasis air. Dengan 3 kali letusan, perisai cahaya itu meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan lenyap begitu saja. Manusia, beraninya kalian menghancurkan medan cahaya pelindungku. Melihat perisai cahayanya hancur, Raja Buaya berkepala 3 murka. Ia telah tinggal di sini selama 300 tahun dan tak memiliki saingan yang layak di rawa ini. Ini adalah pertama kalinya perisai cahayanya yang berwujud air hancur. Semuanya, sekarang berkumpul, teriak King Feng Li sambil melompat bersama Xian Mu dan Ya Fei Bing, lalu menerjang ke arah Raja Buaya berkepala 3. Pada saat yang sama, Raja Buaya berkepala 3 dan 2 Raja Buaya berkepala 2 juga melompat ke udara, dan pertarungan dimulai di antara kedua kelompok. Namun itu bukan pertarungan 1 lawan 1, melainkan 2 lawan 1. Sementara Xian Mu dan Ya Fei Bing bertarung bersama melawan Raja Buaya berkepala 3, King Feng Li sendirian menghadapi 2 Raja Buaya berkepala 2. Manusia, hari ini aku akan memakanmu, kata Raja Buaya berkepala 2 dengan niat membunuh yang kuat. Kau terlalu lemah, aku bisa membunuhmu dengan 1 serangan, kata King Feng Li dengan nada mencibir dan arogan. Dia telah melihat bahwa Raja Buaya berkepala 2 hanyalah binatang iblis tingkat kedua dari alam Raja Roh, setingkat dengan dirinya. King Feng Li tak tertandingi di antara petarung yang levelnya sama dengannya. Dia memutuskan untuk mengakhiri pertempuran sesegera mungkin. Tinju ketiga. Menghancurkan langit dan bumi. Li Qingshan menghantamkan tinju kanannya yang berubah menjadi gambar pegunungan raksasa. Bagaikan meteorit raksasa, tinju itu menghantam buaya berkepala 2 di sebelah kiri dengan kekuatan yang mengerikan. Dengan suara dentuman keras, buaya itu meledak dan lenyap di udara. Melihat kekuatan King Feng Li, buaya berkepala 2 di sebelah kanan dipenuhi rasa takut. Kekuatan serangan manusia itu lebih kuat dari yang dibayangkannya. Karena rekan selevelnya hancur hanya dengan 1 pukulan, ia tahu bahwa ia juga bukan tandingannya. Ia berbalik dan berlari. Melihat ini, Li Qingfeng tersenyum dingin, dan jejak kekejaman muncul di matanya.
Lili King Feng kembali melancarkan tinju neraka cekik, mengguncang bumi dan menghalangi cahaya dari langit. Tinju itu menghancurkan buaya berkepala dua yang berlarian itu hingga berkeping-keping. Melihat adik-adiknya yang setia dibunuh oleh Li King Feng, wajah Raja Buaya berkepala tiga memucat dan ia meraung marah. Namun, ia tidak bisa melepaskan diri dari pertempuran dengan Ya Fei Bing dan Xian Xianmu untuk menghadapi Li King Feng. Kalian semua buaya iblis, pergilah dan bunuh pemuda itu. Raja Buaya berkepala tiga meraungkan perintahnya kepada ribuan buaya di rawa. Raungan, raungan. Ribuan buaya meraung marah dan berlari dari rawa menuju King Feng Li. Saat melihat ini, wajah menawan Xian Xianmu berubah sedikit. Ribuan buaya itu adalah binatang iblis dari alam roh bumi atau alam roh surgawi. Dia bisa saja membunuh 1, 10, atau bahkan 100 dari mereka. Tetapi dia tidak dapat membunuh ribuan dari mereka karena itu akan menghabiskan seluruh tenaga vitalnya. Begitu saripati vitalnya habis, dia akan menjadi lebih lemah dari orang biasa dan akan dimakan oleh buaya. Dia khawatir kalau King Feng Li akan menghabiskan saripati vitalnya juga. Bos, hati-hati, teriak Taois dari belakang dengan ekspresi khawatir. Baik Xian Xianmu maupun anggota tim taring serigala khawatir terhadap King Feng Li karena ribuan binatang iblis itu terlalu menakutkan. Mutiara petir. Sebuah ide muncul di benak Li Qingshan, dan ia mengeluarkan mutiara petir dari cincin interspatialnya. Mutiara itu menjadi sangat kuat sejak King Feng Li menggunakannya untuk mengumpulkan pecahan petir di Gunung Naga Harimau. Mengandung energi sedikitnya 2000 petir. Tentu saja, dengan kekuatannya saat ini, King Feng Li hanya bisa memanggil 20 petir, tetapi energi 20 petir itu tetap sangat mengerikan. Rawa itu penuh dengan air yang merupakan konduktor listrik yang baik. King Feng Li yakin bahwa 20 petir itu cukup untuk membunuh ribuan buaya iblis. Dia mengedarkan energi guntur dan kilat dalam mutiara guntur dan melepaskan 20 kilatan petir merah yang menyambar ke arah rawa seperti hembusan angin puyuh. Balabing balabong. 20 petir menyambar rawa dengan suara berderak keras, dan air mengalirkan listrik ke buaya-buaya iblis itu. Ledakan, ledakan. Beberapa saat yang lalu, ribuan buaya iblis masih dengan ganas mencoba membunuh King Feng Li, tetapi sekarang mereka semua berteriak dengan menyedihkan. Buaya-buaya itu mengejang, mulutnya berbusa, dan akhirnya mati di rawa. Sungguh tragis bagi buaya-buaya iblis yang hidup di rawa. Jika mereka berada di darat, mustahil bagi Li King Feng untuk membunuh mereka. Namun, di rawa, mereka terbunuh oleh listrik yang dibawa oleh petir di air. Ah! Anak-anak dan cucu-cucuku. Melihat kematian ribuan buaya, ekspresi Raja Buaya berkepala tiga berubah drastis. Buaya iblis yang mati itu semuanya adalah keturunannya, dan mereka semua dibunuh oleh King Feng Li dengan guntur dan kilat. Wajahnya agak pucat dan dia merasa sedikit kehabisan energi spiritual karena dia telah mengeluarkan banyak energi untuk meluncurkan 20 sambaran petir guna membunuh ribuan buaya. Dengan wajah ganas dan gelap, Raja Buaya berkepala tiga mencoba menyerbu ke arah King Feng Li untuk membunuhnya, tetapi dihentikan oleh Ya Fei Bing dan Xian Xianmu. King Feng Li mengedarkan mantra surgawi abadi yang langsung memulihkan energi rohnya dan membuatnya semakin kuat. Raja Buaya berkepala tiga, temui ajalmu. Dengan langkah naga, King Feng Li tiba di sisi Raja Buaya dalam sekejap mata. Ia mengayunkan pedang cahaya emas ke depan dan menggores luka yang dalam di tubuh Raja Buaya berkepala tiga. Darah mengucur deras dari lukanya. Pada saat yang sama, Ya Fei Bing dan Xian Xianmu menebaskan pedang panjang mereka ke arah Raja Buaya dan melukai dua orang lagi. Raja Buaya berkepala tiga tidak sebanding dengan mereka bertiga, dan ia menerima semakin banyak luka. Manusia terkutuk, kalian telah membuatku marah, dan aku akan membunuh kalian semua, geram Raja Buaya berkepala tiga, wajahnya gelap karena amarah. Mengaum. Ia membuka mulutnya dan meludahkan pil setan berwarna putih. Itu adalah pil iblis yang bersifat es dan mengandung aura yang menakutkan. Sinar cahaya putih melesat keluar dari pil iblis dan langsung mengenai Xian Xianmu. Sinar itu membentuk kolom es raksasa dan membekukan Xian Xianmu di dalamnya. Wajah menawan Xian Xianmu penuh dengan keterkejutan, dan secercah ketakutan terpancar di mata indahnya. Bab 1147. Membunuh Raja Buaya berkepala tiga. Membeku di dalam balok es, Xian Xianmu tak bisa bergerak. Dengan wajah pucat, ia menatap Raja Buaya berkepala tiga dengan ngeri, tak menyangka pil iblisnya sekuat itu. Raja Buaya berkepala tiga menembakkan sinar cahaya putih lain yang berubah menjadi balok es besar dan membekukan Ya Fei Bing di dalamnya. King Feng Li, teknik balok es ini disebut patung Dewa Es dan dapat membekukan para penguasa alam Raja Roh. Kau harus segera membunuh Raja Buaya berkepala tiga, raut wajah anak anjing hitam berubah dan ia berteriak pada King Feng Li. King Feng Li tidak tahu tentang patung Dewa Es, tetapi anak anjing hitam tahu. Itu adalah kekuatan besar yang dimiliki oleh Dewa Es kuno. Entah bagaimana,
kekuatan itu dimiliki oleh Raja Buaya berkepala tiga, yang menggunakannya untuk menaklukkan rawa. Mendengar kata-kata anak anjing hitam, ekspresi Li Li berubah. Waktu sangat berharga, dan ia memutuskan untuk memainkan kartu terbaiknya agar bisa membunuh Raja Buaya dengan cepat. Dengan pikiran, ia mengeluarkan labu emas dari cincin interspatialnya. Ia membuka tutupnya dan mengarahkannya ke Raja Buaya berkepala tiga. Wus! Labu emas memancarkan seberkas cahaya keemasan. Cahaya itu mengandung energi keemasan yang begitu tajam hingga mampu menembus apapun di dunia. Udara meledak kemanapun energi emas itu pergi. Dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada laser, energi itu langsung melesat ke kepala Raja Buaya berkepala tiga dan meninggalkan lubang di sana. Kepala adalah organ terpenting bagi binatang iblis manapun karena di sanalah jiwanya berada. Saat kepala tertusuk, jiwanya pun tertusuk. Merasa ngeri, Raja Buaya berkepala tiga menatap King Fengli sebelum matanya meredup dan ia terjatuh ke rawa, tak bernyawa. Raja Buaya berkepala tiga telah mati. Orang-orang di sekitarnya tercengang melihat pemandangan itu, tidak menyangka bahwa Raja Buaya berkepala tiga yang kuat akan dibunuh oleh King Fengli dengan mudah. Ketika tubuh Raja Buaya jatuh ke rawa, pil iblis putih terjatuh. King Fengli mengulurkan tangan kanannya dan mengambil pil iblis sebelum meletakkannya di cincin interspatialnya. Dia pergi ke sisi Ya Fei Bing dan Xian Xian Mu dan menghancurkan balok es dengan serangan telapak tangan, menyelamatkan mereka. Terima kasih, Xian Xian Mu mengedipkan mata menawannya dan berkata kepada King Fengli. Dia tahu laki-laki itu sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka kalau kekuatannya sedemikian rupa sehingga bahkan Raja Buaya berkepala tiga pun tidak sebanding dengannya. Setelah membunuh semua buaya di rawa, King Fengli memimpin kelompoknya untuk melanjutkan perjalanan mereka. Adapun Xian Xian Mu, dia meninggalkan King Fengli untuk mencari kakak laki-lakinya, pemuda yang dia lihat sebelumnya dengan pedang. Setelah mereka pergi, seorang wanita berpakaian merah muncul di samping rawa. Meskipun dia sangat cantik dengan wajah menawan, hidung mancung, dan bibir merah, cahaya dingin melintas di matanya. Dia tak lain adalah Camilla, sang ratu vampir. Alih-alih melarikan diri, ia justru memasuki ruang lain dengan teknik penjelajahan ruang angkasanya. Merasakan kepergian King Fengli dan yang lainnya, Camilla kembali dari dimensi lain. Bagaimana semua buaya itu bisa mati? Melihat ribuan buaya mati di rawa, ekspresi Camilla berubah, dan secerca keterkejutan melintas di matanya. Sementara dia berada di ruang lain, dia tidak melihat King Fengli membunuh buaya-buaya itu. Tetapi dia tahu jumlah dan kekuatan buaya di rawa. Terutama Raja Buaya berkepala tiga, itu adalah binatang iblis tingkat 3 dari alam Raja Roh yang telah menguasai kekuatan patung Dewa Es, bahkan Camilla pun akan butuh waktu lama untuk membunuhnya. Siapa yang begitu kuat sampai mereka bisa membunuh mereka semua secepat ini? Apakah itu pria dari Huaxia? Sang Ratu Vampir mengerutkan kening, dan secerca keterkejutan muncul di matanya. Lalu ia menggelengkan kepalanya. Meskipun pria Huaxia itu sangat kuat, kekuatan terbesarnya bukanlah pada teknik bela dirinya, melainkan pada api emasnya. Tetapi dia mencari ke seluruh rawa dan tidak menemukan seekor buaya pun yang terbakar sampai mati. Karena buaya-buaya itu tidak terbakar sampai mati oleh api emas, ia menyimpulkan bahwa bukan Li Qingfeng yang membunuh mereka. Camilla menggelengkan kepalanya dan berjalan masuk ke kedalaman pegunungan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan mata air kehidupan sehingga secara alami dia dapat terus maju. Sayang sekali dia tidak tahu bahwa ribuan buaya iblis itu semuanya dibunuh oleh Li Qingfeng. Kalau tidak, dia tidak akan seberani itu. Lihat, bos. Ada hutan di depan, kata Taois sambil menunjuk. King Fengli memandang keluar dan melihat hutan di depan mereka. Itu adalah hutan besar yang membentang sejauh mata memandang, menghalangi jalan mereka ke depan. Ini adalah hutan kuno yang telah ada selama ribuan tahun, setua Pegunungan Kunlun. Pegunungan Kunlun disebut Gunung Surgawi Timur, dan legenda mengatakan bahwa Ratu Langit dan Kaisar Langit pernah tinggal di sana. Pegunungan Alpen disebut Gunung Surgawi Barat, dan konon Zeus, Apollo, Athena, dan Ares pernah tinggal di pegunungan ini. Pegunungan Alpen tidak hanya mengandung peluang besar tetapi juga risiko besar. Lily tidak berani memasuki hutan kuno itu karena ia melihat seorang lelaki tua di luar hutan. Lelaki tua itu berambut putih dan memancarkan aura yang kuat. Lelaki tua itu sangat mirip dengan Albron yang telah dibunuh oleh King Fengli dan, sekilas, King Fengli salah mengira lelaki tua itu adalah dia. Sebenarnya, lelaki tua berbaju merah itu adalah Aljon, kakak tertua Albron, dan juga salah seorang kardinal berjubah merah. Dengan kitab dewa di tangan, Aljon sedang mempelajari sesuatu. Mendengar suara-suara di belakangnya, dia menoleh dan melihat King Fengli, dan cahaya dingin melintas di matanya. Manusia dari timur, apakah namamu adalah King Fengli? Adikku dibunuh oleh ayahmu, sang penakluk. John Al menatap King Fengli dengan dingin. Dengan senyum tipis, King Fengli tidak berbicara karena faktanya Albron sudah mati.
Apakah kau ingin membalaskan dendam adikmu? Tanya King Fengli padanya. Orang tua berpakaian merah itu mengangguk dan berjalan menuju King Fengli, matanya penuh dengan niat membunuh. Wus! Dengan kilatan hitam, seekor kucing hitam melesat keluar dari pagar tanaman di dekatnya dan berlari menuju hutan kuno. Seekor kucing kecil dengan panjang 20 cm, berbulu hitam berkilau, dan bercakar tajam yang menghancurkan semua batu yang menghalangi jalannya. Kucing apa itu? Kok bisa larinya secepat itu? Ekspresi wajah King Fengli berubah, matanya penuh keheranan. Bab 1148. Hutan kuno. Kucing takdir, akhirnya kau menunjukkan wajahmu. Melihat kucing hitam itu berlari, secercah kegembiraan muncul di mata Aljon. Dengan kitab dewa di tangannya, Aljon mencari kucing hitam di bawah bimbingan para dewa. Kucing hitam itu tidak sederhana. Dulunya ia adalah seekor kucing yang tinggal bersama Dewa Langit, dan memiliki kemampuan melihat masa depan. King Fengli, aku akan membunuhmu setelah aku menangkap kucing takdir. Aljon melirik dingin ke arah King Fengli sebelum memasuki hutan kuno. Anak anjing hitam sepertinya mengenali anak kucing itu. Ia berkata dengan cemas kepada Li King Feng, ayo masuk ke sana sekarang. Kita harus menangkap kucing takdir karena ia memiliki kekuatan ajaib dan dapat membawa kita ke mata air kehidupan. Di zaman kuno, anak anjing hitam adalah binatang roh dari timur dan menguasai dunia kultivasi timur, sementara kucing takdir adalah binatang roh dari barat yang menguasai dunia kultivasi barat. Mereka pernah bertarung sekali dan berakhir seri. Anak anjing hitam sangat mengenal kemampuan kucing takdir dan tahu bahwa mereka harus mencegah kardinal berjubah merah mendapatkan kucing itu. Mendengar kata-kata anak anjing hitam, Lili menyadari pentingnya masalah ini. Mereka harus mendapatkan kucing itu karena merupakan faktor kunci yang berkaitan dengan mata air kehidupan. Ayo masuk. Dengan lambaian tangannya, Li King Feng memimpin rombongan menuju hutan kuno. Mereka berjalan cepat dan segera memasuki hutan. Begitu mereka berada di sana, Lili merasakan kehadiran yang menyesakkan. Pohon-pohon di hutan kuno itu tingginya mencapai 500 meter, menghalangi semua sinar matahari di atas kepala. Hutan itu benar-benar gelap gulita, jadi beruntunglah bahwa King Fengli telah meminta Bernard untuk menyiapkan sejumlah besar perlengkapan, termasuk obor dan lampu senter. King Fengli menyalakan senter dan melanjutkan perjalanannya, sementara yang lain mengeluarkan obor. Obor digunakan untuk mengusir beberapa binatang iblis yang takut terhadap api sedangkan senter dapat menerangi jalan di kejauhan. Dari kedalaman pepohonan gelap di sekitar King Fengli, puluhan sinar cahaya hijau muncul. Bos, rasanya ada yang tidak beres. Ada yang mengawasi kita, kata Daois gugup sambil melihat sorotan cahaya di sekitarnya. Aku tahu. Mereka adalah binatang iblis. Kau harus berhati-hati, kata Li King Feng sambil sedikit mengernyit. Mendengar kata-katanya, para anggota tim taring serigala melihat sekeliling dengan waspada. Mereka pernah menjadi pengintai sebelumnya dan tahu bahwa hutan purba adalah tempat paling berbahaya. Lili melangkah maju sambil memegang obor. Ia bertanggung jawab untuk memimpin jalan dan mendeteksi bahaya dengan energi spiritualnya. Tiba-tiba raut wajahnya berubah karena merasakan aura tajam dan berbahaya di depannya, membuat seluruh tubuhnya merinding. Namun saat dia melihat, dia tidak melihat apapun. Taois, sorotlah sentermu dan lihat apakah ada sesuatu di sana, kata King Fengli sambil mengerutkan kening kepada Taois yang berjalan di sampingnya. Taois mengangguk dan menyorotkan senter ke arah mereka. Senter itu sangat terang, mampu menerangi jarak 2000 meter dengan baterai yang tahan 24 jam. Mereka dapat melihat dengan jelas segala sesuatu dalam jarak 2000 meter. Li King Feng memandang keluar dan tidak melihat apapun kecuali pepohonan. Tidak ada binatang iblis maupun hama beracun. King Fengli mengerutkan kening karena bingung. Dia merasakan bahaya di depan, tetapi tidak bisa melihat apapun. Aneh. King Fengli memberi isyarat agar semua orang berhenti dan melihat lebih dekat. Kali ini, dia akhirnya menyadari perbedaan antara pepohonan di depan dan pepohonan di samping. Pohon-pohon di kedua sisi berwarna hitam sementara pohon-pohon di depan berwarna merah tua, tidak terlihat tanpa pengamatan dekat. Ada bau darah di pohon-pohon merah, kata anak anjing hitam sambil menggerakkan hidungnya. Hidungnya sensitif dan mencium sesuatu yang aneh. Bau darah. Secercah keterkejutan muncul di mata Lili. Ia melangkah maju beberapa langkah dan mencium aroma samar darah, begitu samar sehingga orang biasa tidak akan menyadarinya. Ada bahaya di pepohonan. Li King Feng memperingatkan semua orang untuk berhati-hati. Dia mencoba membawa mereka ke arah lain tetapi menemukan bahaya di sana juga. Ke segala arah, ada puluhan pasang mata yang tengah memperhatikan, bersinar dengan cahaya hijau yang rakus dan dipenuhi rasa lapar yang mendalam. Bos, kita dikepung. Kita harus kemana? Tanya Taois sambil mengerutkan kening. Selain Taois, yang lainnya semuanya menyadari bahwa mereka dalam bahaya.
Mereka semua memandang King Feng Li, menunggu keputusannya. Setelah berpikir sejenak, Lily berkata, karena ada bahaya di segala arah, kita akan berjalan duluan karena tujuan kita adalah menyeberangi hutan kuno. Kita hanya bisa terus maju. King Feng Li memimpin jalan dengan tim taring serigala di tengah dan anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan raja serigala api di akhir. Ketiga binatang iblis itu semuanya sangat kuat dan dapat menakuti binatang iblis yang ada di belakang mereka. Li King Feng baru berjalan 100 meter ketika raut wajahnya berubah. Ia melihat sesosok kerangka putih di bawah pohon merah besar. Kerangka itu milik seorang manusia dan kehadiran serta kekuatan mengerikan yang terpancar darinya mengejutkan King Feng Li. Ia menyimpulkan bahwa kerangka itu milik seorang penguasa alam Raja Roh, yang darah, daging, kulit, dan organnya menjadi nutrisi bagi pohon merah kuno. Pemandangan itu sungguh mengerikan. Mendesis. Dari kedalaman tanah, terdengar suara mendesis. Suara itu sangat samar, tetapi Li King Feng mendengarnya dengan pendengarannya yang tajam. Hati-hati. Ada sesuatu yang datang dari bawah tanah, seruan tegas dari Li King Feng kepada kelompok itu. Wuss. Saat dia memberi peringatan, benda hitam melesat dari bawah tanah secepat kilat dan menimpa King Feng Li dalam sekejap mata. Dua jari King Feng Li terjulur dan langsung menangkap benda hitam itu. Itu adalah sepotong akar pohon yang keras dengan ujung yang sangat tajam. Seorang kultivator biasa pasti akan tertusuk olehnya jika lengah, tetapi Li Feng berbeda. Ia telah mengolah tubuh api penyucian fana, dan dengan kulit sekeras besi, ia dapat dengan mudah menangkis serangan akar pohon yang tajam itu. Bab 1149. Kolam misterius. King Feng Li menjepit jarinya dan mematahkan ujung akar pohon yang tajam, menampakkan darah di dalamnya dengan bau menyengat seperti besi. Tak perlu dikatakan, akar pohon itu telah melahap beberapa manusia dan menghisap darah mereka. Setelah akar pohon itu patah, selusin ranting akar lainnya tumbuh dari bawah tanah untuk membalas akar pohon yang patah. Dengan begitu banyak ranting akar yang menyerangnya, King Feng Li tidak dapat menangkisnya hanya dengan dua jari. Dia menghunus pedang cahaya emas dan meraung, cahaya emas yang menjelajah langit. Badai aura pedang emas terbentuk di udara dan memotong selusin ranting akar, menghancurkan semuanya. Saat melihat kekuatan King Feng Li, akar-akar yang tersisa ketakutan dan mundur kembali ke bawah tanah. Tentu saja, dia hanya menakuti satu pohon, dan ada lebih dari 100 pohon merah kuno yang berdiri di belakang yang tidak takut pada King Feng Li. Bos, Anda hebat, kata Taois sambil mengacungkan jempol pada King Feng Li. Jejak kekaguman terpancar di wajah Alice yang menawan. Sejak bergabung dengan tim Li King Feng, ia telah menyaksikan begitu banyak keajaiban, dan Li King Feng semakin kuat setiap saat. Sebagai wanita milik King Feng, dia telah mendukung dan menyemangatinya dengan caranya sendiri yang diam-diam. Li King Feng tersenyum tipis dan tidak berbicara. Kemudian, ia memimpin rombongan untuk melanjutkan perjalanan. Mereka mengira pohon-pohon merah kuno itu berhenti menyerang karena ketakutan mereka, tetapi sayangnya mereka salah. Ketika mereka memasuki area yang dikelilingi lebih dari 100 pohon merah kuno, pohon-pohon merah kuno itu langsung menyerang mereka semua. Suara mendesing, suara mendesing. Lebih dari 1000 akar menyembul dari bawah tanah. Dengan sekitar selusin akar untuk setiap pohon, ada lebih dari 1000 akar yang menyerang mereka. Akar penyerang itu begitu rapat sehingga menutupi langit saat melesat ke arah King Feng Li dan yang lainnya. Apa-apaan ini? Pohon-pohon kuno itu sudah gila. Melihat ribuan akar tumbuh ke arahnya, King Feng Li mengumpat. Dia tahu bahwa akarnya sangat keras dan tajam sehingga sangat mematikan. Dia bisa menggunakan pedang cahaya emas untuk memotong beberapa lusin akar, tetapi dengan lebih dari 1000, terlalu banyak baginya untuk bertahan. Dan dia juga perlu melindungi orang-orang di sekitarnya. Lily memutuskan untuk memainkan kartu terbaiknya, api emas. Karena ia hanya bisa menggunakannya 2 kali sehari, ia masih bisa menggunakannya sekali hari ini setelah membakar lengan iblisnya. Api emas. Dengan pikirannya, Li King Feng melepaskan api emas dari tubuhnya. Api emas mengandung suhu tinggi yang mengerikan, dan saat menyentuh akar, ia membakarnya menjadi obor yang menyala-nyala. Beberapa akar mencoba berlari tetapi api menyebar begitu cepat, dan suhunya begitu tinggi sehingga mereka tidak punya waktu untuk berlari sama sekali. Gemuruh. Ribuan akar terbakar menjadi tumpukan debu dalam waktu singkat. Karena akar merupakan inti dan sumber kekuatan pohon merah kuno, pohon pun mati jika akarnya dibakar. Meskipun sekitar 100 pohon mati, masih ada puluhan ribu pohon purba di hutan raksasa itu. Manusia itu sangat kuat. Aku khawatir kita bukan tandingannya. Ya, dia memancarkan aura yang kuat, dan kurasa dia setidaknya seorang master di atas alam Raja Roh. Sebaiknya kita mundur. Melihat kekuatan Lily, ekspresi para monster iblis tingkat rendah di sekitarnya berubah drastis. Mereka saling berbisik dan mundur. Tentu saja, tidak semua binatang iblis takut pada Lily.
Beberapa binatang iblis yang kuat cukup berani untuk terus mengikutinya. Bos, kita masih diikuti oleh binatang iblis, kata Taois sambil menoleh ke belakang. Lily tersenyum tipis, tidak apa-apa. Aku akan membunuh mereka jika mereka berani menunjukkan wajah mereka. Setelah berkata demikian, ia memimpin rombongan untuk melanjutkan perjalanan. Kali ini, ia menempatkan anak anjing hitam di depan karena hidungnya yang sensitif dapat mencium aroma kucing takdir. Tidak lama setelah kepergian mereka, beberapa orang datang ke hutan merah, termasuk Camilla, Ratu Vampir, dan Xian-Xianmu dari Huaxia. Xian-Xianmu sedang bersama seorang pemuda tampan. Di punggungnya, ia membawa pedang besar terbuat dari bambu yang memancarkan aura dahsyat. Melihat kedua orang itu, Camilla pun segera pergi tanpa memulai pertengkaran karena tujuannya adalah mencari kucing itu. King Fengli bertanya, anak anjing hitam, apakah kau menemukan aroma kucing takdir? Black Puppy mengangguk, ya, di arah timur laut dan sekitar 20 mil jauhnya. Dengan gembira, Lily memimpin rombongan dan berlari ke arah timur laut. Mereka pun segera tiba di tujuan. Ada sebuah kolam besar dengan luas setidaknya 500 meter persegi. Air di kolam itu jernih dan memantulkan cahaya hijau. Yang terpenting, tidak ada pepohonan di sekitar kolam dalam jarak 2 km. Kolam itu adalah ruang terbuka yang disinai matahari. Setibanya di sana, King Fengli memerintahkan kelompoknya untuk mematikan obor dan lampu senter karena sudah tidak diperlukan lagi. Anak anjing, di mana kucing takdir? Tanya King Fengli pada anak anjing hitam setelah melihat sekeliling. Anak anjing hitam menunjuk ke depan dan berkata, ia bersembunyi di dekat kolam itu. King Fengli melihat sekeliling dan hanya menemukan pepohonan, rumput, bunga, dan beberapa pagar tanaman di sekitar kolam. Bunga-bunga dan tanaman ivy telah tumbuh sangat tinggi, beberapa di antaranya bahkan lebih tinggi dari orang dewasa. Akan sulit menemukan kucing yang tingginya paling tinggi 20 cm di antara mereka. King Fengli menemukan Aljon, kardinal berjubah merah, yang sedang bergumam sendiri dengan kitab dewa di tangannya di tepi kolam. Selain Aljon, banyak pula kultivator dari benua macan yang berkumpul. Mereka adalah anggota tahta suci dan pasukan lainnya dan mereka berdiri di kejauhan menatap kolam dengan mata rakus. Bos, apa yang sedang dilakukan orang tua itu? Tanya Taois sambil menunjuk ke arah Aljon. Setelah berpikir sejenak, Li Qingfeng menjawab, dia sedang menghadap kolam dan berbicara kepada makhluk-makhluk di dalamnya. Mungkinkah kucing takdir ada di dalam kolam? Anak anjing hitam berkata, kucing takdir bisa berubah wujud menjadi berbagai bentuk, termasuk ular air. Mungkin saja kucing itu bersembunyi di kolam. Bab 1150. Kucing takdir. Ekspresi wajah Li Qingfeng berubah saat mendengar kata-kata anak anjing hitam. Dia tidak tahu apa-apa tentang semua ini, jadi dia cukup beruntung dibantu oleh anak anjing hitam. Dia memimpin kelompok itu ke kolam. Dia tidak akan membiarkan Aljon mendapatkan kucing takdir jika kucing itu bersembunyi di kolam itu. Aljon menatap Li Qingfeng dan berkata, apa yang kau lakukan di sini? Kau tidak bisa datang ke sini. Ini bukan rumahmu, aku bisa datang kapan saja aku mau. Urus saja urusanmu sendiri, ejek Li Qingfeng sambil tersenyum tipis. Mendengar perkataan King Fengli, ekspresi Aljon berubah, amarah terpancar di matanya. Perlu dicatat bahwa John Al adalah seorang kardinal berjubah merah dan salah satu dari 10 orang paling berkuasa di tahta suci. Kini, dengan kitab Dewa Langit, Aljon sama sekali tidak takut pada King Feng. Para kultivator di sekitar benua macan semuanya tercengang melihat kesombongan King Fengli. Mereka pikir dia adalah orang yang gegabah dan tidak seharusnya berani menghina seorang kardinal berjubah merah dari tahta suci. King Fengli, aku sudah memperingatkanmu. Sebaiknya kau segera pergi, atau aku akan berurusan denganmu, kata Aljon sambil tersenyum dingin. Sejujurnya, Aljon ingin membunuh King Fengli sekarang juga, tetapi kucing takdir ada di dekatnya, dan dia harus mendapatkannya terlebih dahulu. Kau pikir kau siapa? Aku akan tinggal di sini hari ini dan lihat apa yang bisa kau lakukan padaku, kata Li Qingfeng sambil mencibir. Mengabaikan Aljon, King Fengli berjalan menuju kolam. Dia harus menangkap kucing takdir yang memiliki informasi tentang mata air kehidupan. Kau menantang kardinal berjubah merah, Aljon mendengus, memancarkan aura yang kuat. Auranya menyebar tinggi ke langit dan menggetarkan udara di sekitarnya. Dihadapkan dengan aura John Al, King Fengli mengerutkan kening dan mengalirkan saripati vital dalam tubuhnya dan memancarkan aura yang lebih kuat yang melesat ke langit tinggi sebagai seberkas energi putih. Tingkat kedua alam Raja Roh. Secercah keterkejutan muncul di mata John Al. Ia tidak menyangka kalau pemuda di hadapannya itu juga sudah berada di alam Raja Roh tingkat kedua, setingkat dengan dirinya. Tetapi Aljon tidak takut pada King Fengli karena dia memiliki kitab Dewa Langit, yang diperoleh dari Dewa Langit dan berisi kekuatannya. Wus! Saat mereka berdiri saling berhadapan, seekor ular hitam kecil keluar dari kolam dan melesat pergi.
Mau kemana kau? Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Pembicaranya adalah seorang pemuda tampan yang membawa pedang besar nan perkasa di punggungnya. Ia menghalangi jalan ular hitam kecil itu. Karena jalannya terhalang, ular itu berbalik ke arah lain, tetapi dihalangi lagi oleh seorang wanita cantik, Xianxianmu. Dengan King Feng Li dan Aljon berdiri di timur, pemuda tampan di barat, dan Xianxianmu di utara, hanya arah selatan yang kosong. Ular hitam kecil itu melesat ke arah selatan, tetapi tak lama kemudian seorang wanita menawan berpakaian merah menghalangi jalannya. Dialah Camilla, sang ratu vampir. Ular kecil, tunjukkan wujud aslimu. Kau tidak bisa lari sekarang, kata Camilla kepada ular hitam kecil itu sambil tersenyum dingin. Ular itu berubah menjadi seekor anak kucing hitam. Itu adalah kucing takdir yang pernah dilihat Li Lili. Kucing takdir sungguh ajaib karena ia dapat mengubah dirinya menjadi seekor ular. Li dan Aljon juga menghentikan konfrontasi mereka dan menatap kucing takdir. Mereka berdua menginginkannya. Ketika kucing takdir menyadari dirinya dikelilingi sekelompok pembudidaya diri yang kuat, ia menyadari ia tak bisa lari dari mereka. Merasa pasrah, ia berbaring telentang di tanah dan mulai menikmati berjemur. Orang-orang di sekitarnya semuanya bingung dengan perilaku si kucing takdir. Anak kucing yang aneh dan tidak tahu malu. Li Qingfeng mengerutkan kening, berpikir anak kucing itu benar-benar pintar. Saat ia tergeletak di tanah, tidak ada yang berani menangkapnya karena siapapun yang mencoba menangkapnya akan diserang oleh yang lain. Itulah sebabnya si kucing takdir begitu berani hingga ia hanya berbaring di tanah. Kucing takdir telah meramalkan kematian manusia di masa depan, jadi ia memutuskan untuk tidak lari. Ia ingin manusia saling membunuh. King Feng Li, aku akan membantumu, kata Xianxianmu kepada King Feng Li dengan senyum menawan. King Feng Li telah menyelamatkan hidupnya, dan dia ingin membalasnya. Secercah kegembiraan muncul di mata Li Qingfeng. Xianxianmu adalah master tingkat ketiga dari alam Raja Roh, dan bantuannya akan meningkatkan peluangnya untuk menang. Namun, kakak senior Xianxianmu tidak senang dengan hal itu. Ia mengerutkan kening dengan ekspresi tidak setuju. Adik perempuan, siapakah lelaki itu dan mengapa kamu ingin menolongnya? Tanya pemuda tampan itu dengan nada tidak senang. Melihat ekspresinya, Xianxianmu tahu apa yang dipikirkan kakak laki-lakinya. Ia menyukai Xianxianmu, dan ia cemburu karena Xianxianmu sedang berbicara dengan pria lain. Xianxianmu berkata, King Feng Li menyelamatkan hidupku, dan aku berkewajiban membantunya. Pemuda tampan itu mengerutkan kening dan berkata, kita bisa membalasnya dengan benda lain, tapi kita tidak bisa memberinya kucing takdir. Mereka tidak setuju satu sama lain, dan tidak ada yang bisa meyakinkan satu sama lain. Xianxianmu telah memutuskan untuk membantu Li Qingfeng. Lagi pula, ia tahu bahwa Li Qingfeng memiliki banyak trik rahasia dan begitu kuat sehingga ia mampu membunuh Raja Buaya berkepala 3. Kakak seniornya bukanlah tandingannya. Sayangnya, pemuda tampan itu tidak mengetahui kekuatan besar Li Qingfeng. Di matanya, Li Qingfeng hanyalah seorang petarung tingkat 2 di alam Raja Roh, lebih rendah darinya. Pada saat ini, Camilla terkikik menawan, King Feng Li, kita bertemu lagi. Camilla tidak dapat melupakan darah King Feng Li yang menggodanya dengan kekuatan besarnya. Dia tahu bahwa dia akan menjadi lebih kuat jika dia mampu meminum darah King Feng. Pada saat ini, kucing takdir membuka mulutnya dan berkata, aku akan pergi dengan siapapun yang bisa membunuh King Feng Li. Semua orang tercengang mendengar pernyataan itu, bertanya-tanya kebencian apa yang ada di antara kucing itu dan King Feng Li sehingga ia ingin membunuhnya. Sebenarnya, tidak ada kebencian antara kucing takdir dan Li Qingshan. Namun, kucing itu telah meramalkan melalui perhitungan takdirnya bahwa Li Qingshan akan segera menangkapnya dan bahkan akan mencabut bulunya. Kucing takdir memutuskan untuk bergerak terlebih dahulu dan mendesak yang lain untuk membunuh King Feng, sehingga terhindar dari masalah di masa mendatang. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.